Alhamdulillah baik banget. Oke, Kak Elsie, kita mulai saja ya Kak Elsie ya. Iya, siap. Oke, thank you Kak Elsie sudah hadir. Oke teman-teman, kepada peserta khususnya teman-teman Duta Batch 5 dimohon untuk segera bersiap-siap karena acara coaching kita yang terakhir itu Duta Inspirasi Indonesia dengan tema coaching ke-16 ini yaitu peran generasi muda dalam pelestarian budaya di era digital. Untuk menjaga ketertiban acara, saya mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan suara dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Karena di sini saya masih banyak melihat teman-teman masih on cam. Jika ada terkendala, bisa langsung konfirmasi ke chat Zoom ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang aku hormati, yang aku banggakan ada narasumber kece kita, yaitu Kak Elsie Sastia. Halo Kak Elsie. Halo. Ya ampun, Halo. pokoknya mohon maaf banget, telat banget ini gara-gara tadi macet di jalan. Gak apa-apa Kak Elsie. Oke, yang saya hormati pula Project Director dan Vice Project Director, serta seluruh rekan-rekan fasilitator Duta Inspirasi Indonesia Batch kelima, serta yang saya sayangi dan saya banggakan Duta Inspirasi Indonesia Batch 5. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir di acara coaching ke-16 Duta Inspirasi Indonesia dengan tema peran generasi muda dalam pelestarian budaya di era digital. Kemudian kita akan beranjak pada acara inti kita, yaitu acara coaching ke-16. Sebelum saya melanjutkan sesi coaching intinya, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup atau kurikulum vitae dari Kak Elsie Sastia. Baik, nama lengkap beliau adalah Elsie Sastia, merupakan sarjana pendidikan dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, serta lulusan jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Untuk pengalaman kerja sendiri, yaitu Event Management, Content Creator and Talent, owner dari T-Pulse, September 2018 sampai dengan April 2021. Terus ada Kijang Berantai dan T-Pulse Gallery Pontianak. Terus untuk keahlian sendiri, KLC ini bisa Microsoft Office, Teamwork and Good Communication, ada video, poster, musik editor, singer and musician, choreographer, dancer, aktor juga, terus juga content creator, MUA, fashion designer, and tailor, dan juga voice over. Dan untuk pencapaian atau prestasi yang pernah diraih oleh KLC Sastia, yaitu juara umum pada Festival Tari Borneo tahun 2018 di Malaysia, juara 3 kategori solo senior pada Star Dance International tahun 2020 di Panama, diundang sebagai bintang tamu dalam acara Brownies Trans TV pada tahun 2010 lalu, diundang sebagai bintang tamu dalam acara Malam-Malam Net di Net TV tahun 2020, diundang sebagai bintang tamu dalam acara Ofra Van Java di Trans 7 tahun 2021, 50 besar peserta Indonesia mencari bakat Trans TV pada tahun 2021 lalu, serta Duta Pemuda Indonesia 2019, serta Duta Inspirasi 2021. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman semua. Prestasi yang pernah diraih dan pengalaman-pengalaman KLC nih. Semoga pengalaman maupun prestasi yang KLC capai bisa tertular nih ke kita-kita. Bukan begitu KLC?
Amin. Bahkan mungkin yang lain ada yang lebih prestasinya daripada aku sendiri. Siap Kak Elsie, sangat luar biasa Kak Elsie pada malam hari ini. Oke Kak Elsie, langsung saja aku langsung serahkan untuk materi atau pemaparan materi dari Kak Elsie Sastia kepada Kak Elsie Sastia. Waktu dan layar aku persilakan. Baik, terima kasih banyak Jabun karena sudah berikan Baiknya nggak ketinggalan ya Kak ya. Kan ketularan sama kamu ini. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Pertama-tama aku mohon maaf dulu nih karena ya lumayan, bukan lumayan, sangat terlambat karena ada 2 kegiatan sekaligus malam ini dan makanya sekarang aku juga sedang ada di luar, tidak ada di rumah, nyambil. Nah, itu tadi untuk Sisi sudah dijelaskan. Aku ingin mengenalkan kembali sedikit. Kalau karena aku itu asalnya dari Kalimantan Barat, aslinya orang Kalimantan Barat, namun sekarang tinggal di Jakarta. Oke, biar nggak mulur waktu lagi ya, langsung aja kita ya ke materinya. Boleh tolong dibantu langsung ke PowerPoint kita. Oke, baik, yang bertugas bisa di-share screen untuk. Oke, baik. Terima kasih Amrul. Oke, Kak Elsie, sudah terlihat jelas? Oke, terima kasih. Oke, maaf hilang. Oke, balik lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang peran generasi muda dalam pelestarian budaya di era digital. Next. Nah, keberagaman budaya Indonesia bukan lagi hal yang asing di mata dunia. Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak dengan ciri khas di setiap wilayahnya di era digital yang serba canggih ini. Nah, itu tuh membuat semua generasi muda tidak diperkenankan menutup mata. Kesempatan ini merupakan kesempatan emas yang sangat bisa dimanfaatkan untuk dapat memperkenalkan dan lebih melestarikan budaya yang katanya sudah mulai padam. Next. Era digital merupakan masa di mana informasi itu dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat menggunakan teknologi digital yang terhubung dengan saluran internet. Era digital yang terjadi sekarang merupakan bentuk adaptasi menuju era normal yang baru, menuju dunia yang serba canggih, tapi seni tradisi yang menjadi identitas bangsa Indonesia tidak boleh mati. Nah, siapa yang bertugas untuk menghidupkan tradisi itu? Yaitu adalah kita semuanya. Tapi yang berperan besar itu adalah generasi muda, generasi milenial. Next. Oke. Kemudian apa sih peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan itu? Nah, perannya itu ya sebagai generasi penerus, Indonesia harus mempunyai rasa kebanggaan tersendiri, memiliki beragam seni dan budaya yang merupakan aset negara. Maka dari itu, generasi muda harus ikut serta melestarikan seni dan budaya dengan menggunakan produk asli buatan Indonesia. Misalnya, menggunakan batik dalam berbagai acara resmi. Nah, jadi seperti itu. Peran-peran kita yang harus kita lakukan. Karena kita bangga, kita sangat bangga dengan apa yang ada di daerah kita. Misalnya kayak tadi batik itu sudah dikenal dunia. Indonesia itu sudah dikenal juga dengan batiknya seperti itu. Lanjut.
Nah, sekarang adalah sikap yang sebaiknya kita miliki untuk melestarikan kearifan lokal. Yang pertama itu adalah memahami budaya sendiri. Kenapa kita harus memahami budaya kita sendiri? Karena kalau kita tidak paham dengan budaya kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan itu di mata dunia, kepada orang lain, kepada seluruh orang. Jadi intinya kita harus paham dulu nih budaya-budaya kita seperti apa, terutama budaya yang ada di daerah kita sendiri, di tempat kelahiran kita atau tempat tinggal kita seperti itu. Kita harus benar-benar kalau bisa hatam ya, kalau bahasa apa ya, bahasa umumnya tuh harus hatam gitu, harus tahu, benar-benar tahu sama budaya kita sendiri agar kita bisa dengan leluasa itu bisa memperkenalkan kepada orang-orang lain sampai bahkan bisa sampai ke negara seperti itu. Dan yang kedua itu kita sebisa mungkin aktif mengikuti acara kebudayaan. Itu juga sangat-sangat mendukung. Itu juga sangat mendukung bagaimana caranya kita agar bisa tetap mengembangkan budaya itu sendiri. Jadi biar semakin tersebar luas gitu budayanya. Semakin aktif, otomatis kan kayak jadi semakin ada lagi generasi-generasi yang tertarik seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komunitas. Nah, ini juga bisa membantu. Nah, misalnya kayak tadi, misalnya kita kayak masih punya pengetahuan nih tentang pemahaman budaya tersebut, budaya yang ada di daerah kita. Bisa dibantu juga dengan kita masuk ke komunitas-komunitas budaya tertentu. Nah, itu biasanya ketika kita masuk ke dalam komunitas-komunitas budaya atau komunitas apapun, itu kita akan mendapatkan banyak ilmu, banyak tambahan ilmu dari apa yang sekedar kita tahu. Seperti itu. Nah, kemudian kita mengenalkan budaya kepada orang lain. Nah, ini nyangkut nih kayak yang tadi, seperti yang aku katakan tadi, bahwa kita harus memahami dulu, budaya kita, baru kemudian kita bisa dengan leluasa mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Coba bayangkan kalau seandainya kita nggak paham nih sama budaya kita, bukan nggak paham, tapi mungkin agak kurang paham, misalnya ada yang kita benar-benar masih kurang paham, tapi kita langsung aja nih kayak ngomongin tentang budaya atau apa gitu sama bareng-bareng teman-teman kita yang dari luar kota atau dari mana, yang dari luar daerah gitu kan, yang nggak tahu tentang budaya kita. Ketika kita ditanya sama mereka, terus kita malah nggak bisa jawab atau jawabannya salah, kan itu malah akan menyesatkan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Nah, sekarang itu kan zamannya kan sudah modern ya, udah serba digital semuanya. Itu sebenarnya sudah lebih mempermudah kita agar bisa memperkenalkan budaya kita sampai ke negara lain. Misalnya aja nih kayak sekarang kan aplikasi-aplikasi gitu kan yang lagi rame-ramenya, misalnya TikTok, kayak TikTok, Instagram atau YouTube. Nah, kayak gitu kan penggunanya nggak hanya orang Indonesia doang, tapi satu dunia ya penggunanya. Nah, dari situ aja kita sudah bisa memanfaatkan itu tadi yang dimaksud dengan kesempatan emas yang berada di awal materi tadi ya. Itu sebenarnya sekarang sudah menjadi kesempatan emas. Nah, sebenarnya ada hikmahnya juga sih dari pandemi. Ada hikmahnya karena semenjak pandemi media sosial itu jadi semakin gencar. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan seperti itu. Kita bisa memperkenalkan budaya kita melalui media sosial itu, misalnya kalau budaya tari, kita bisa bikin video tari, terus kita posting di TikTok. Kalau tiba-tiba rame,
kalau itu rezekinya rame gitu kan, itu bisa ditonton oleh orang-orang luar dari negara kita. Jadi nggak hanya di negara kita doang. Atau misalnya kita bikin konten tentang pembuatan proses pembuatan batik, terus ternyata itu rame dan ditonton oleh orang-orang yang di luar negara kita, atau bahkan enggak hanya orang luar, tapi kan yang jelas orang di dalam negara kita juga gitu kan. Jadi semakin tahu, oh seperti itu ternyata prosesnya, oh ternyata ini budayanya Indonesia seperti ini gitu. Jadi orang akan semakin tahu. Nah selanjutnya tidak terpengaruh budaya asing. Nah ya ini nih, sekarang itu kan banyak banget ya fans-fansnya K-pop misalnya nih, itu kan kayak rame banget tuh. Sebisa mungkin suka boleh, ngefans boleh, tapi jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri, jangan sampai melupakan budaya kita sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan kebudayaan pada era digital sekarang ini? Nah, oke, yang pertama itu membagikan tradisi menarik yang ada di sekitar tempat tinggal. Seperti yang tadi sih, balik lagi, ini sebenarnya nyambung. Kita pahami dulu kebudayaan, tradisi yang ada di sekitar kita. Nah, baru kita share nih ke teman-teman yang lain. Entah itu teman-teman di luar kota, atau teman di dunia maya misalnya. Biasanya orang-orang luar itu sangat-sangat tertarik dengan kebudayaan yang unik di daerah kita, yang itu tuh yang unik itu dalam artian biasanya tuh tidak ada di daerah mereka gitu. Kalau di Kalbar itu contohnya nih ya, kalau di Kalbar itu ada suatu kebudayaan yang unik, itu namanya seni tari bubu. Nah, tari bubu ini itu adalah sebuah bubu, properti bubu. Nggak tahu deh, mungkin kalian tahu kali ya, bubu yang dari bambu, yang buat nangkep ikan. Kurang lebih seperti itu. Maaf, ini suara apa? Di kelas kau motor nggak kucuri boleh. Mohon maaf Kak, suaranya terus Kak, nggak jelas. Iya, itu suara apa? Bukan dari aja. Dia masih ada. Di berita samanya mana itu suara. Itu udah ya. Sudah Kak Elvi, bisa dilanjut. Oke. Nah, kalau di Kalbar itu ada yang namanya tari bubu. Tari bubu itu dia orang nari di melingkari bubu itu, pokoknya di sekitar bubu itu, dan bubu itu bisa goyang sendiri, bisa terbang sendiri, dan itu menggunakan kekuatan magic. Seperti itu. Jadi kan itu adalah hal-hal yang unik, yang nggak semua daerah, atau bahkan nggak ada daerah lain yang punya budaya seperti itu. Nah, kalau di daerah kalian pasti ada juga kebudayaan atau tradisi-tradisi yang unik, aku yakin. Karena setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Kemudian kita coba menawarkan produk khas yang dimiliki daerah kita. Misalnya kayak kain, kebanyakan sih kain ya, karena kain itu kan beda-beda ya motifnya. Kadang itu yang lebih mudah untuk diperkenalkan ke orang lain gitu. Maaf ya. Sebentar aku pindah sebentar.
Oke, maaf ada sedikit kendala. Oke, tadi sampai di menawarkan produk khas yang dimiliki daerah. Nah itu kita coba nih misalnya kain. Misalnya kita punya kegiatan nasional, ada kegiatan nasional, ketemu sama teman-teman se-Indonesia kan dari berbagai provinsi. Nah itu kita coba tawarkan kain-kain khas yang berasal dari daerah kita. Nah dari situ kita juga sudah jadi dari situ kita sudah berkontribusi untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada teman-teman lain seperti itu. Misalnya nggak harus menawarkan ini tuh nggak harus dalam hal ngejual ya. Tapi kan karena kebanyakan orang juga menjadikan itu sebagai ladang bisnis. Bisa juga kayak kalian tukar-tukaran hadiah, tukar-tukaran cenderamata seperti itu. Sama nih, kurang lebih kayak tadi yang udah ada aku sebutin juga. Misalnya kita mencoba untuk membuat video kayak di TikTok atau di Instagram atau di YouTube kan kita nggak hanya mengangkat kebudayaan tari tapi juga bisa mengangkat pariwisata daerah, misalnya dengan kayak membuat konten tentang tempat-tempat wisata atau misalnya bikin konten tari tapi di tempat wisata. Nah itu jadi bisa dua sekaligus, sekalian memperkenalkan tari juga, memperkenalkan tempat pariwisatanya juga, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh peran generasi muda dalam melestarikan budaya di era digital. Oke, berikut ini aku akan memberikan contohnya kepada kalian. Salah satu contohnya ya, sebenarnya banyak contoh, tapi ini hanya mengambil salah satu contoh. Oke, mungkin boleh diputarkan videonya, dibantu. Baik Kak, sebentar ya Kak Elsa. Oke, siap. Ini minta. Minta. Apa katanya?
Untuk suaranya nggak masuk ya teman-teman ya. Oke, itu dia tadi contohnya. Tapi sayang sekali ternyata suaranya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan dilihat aja visualnya seperti itu. Jadi untuk video yang pertama itu adalah contoh memperkenalkan budaya tari. Jadi di situ itu videonya saya sendiri gitu kan. Jadi di situ memperkenalkan budaya tari dari 34 provinsi Indonesia. Dengan gerakan yang berbeda-beda, dengan ciri khasnya masing-masing. Dan itu sebenarnya, maksudnya viral itu bonus ya. Alhamdulillah viral, tapi itu sebuah bonus sih sebenarnya, bukan tujuan. Tujuan utamanya cuma pengen berkarya aja. Ternyata dikasih bonus viral. Dan di situ itu adalah contoh bagaimana kita memperkenalkan budaya kita kepada orang luar, karena itu bisa sampai ditonton orang-orang luar seperti itu. Bahkan kemarin di salah satu video di TikTok itu juga sempat di reaction gitu dari orang Korea seperti itu, karena berarti itu kan menunjukkan bahwa video itu sudah sampai di luar negara Indonesia, nggak hanya orang Indonesia saja yang menonton gitu. Dan alhamdulillah reaksinya baik. Jadi dari situ aja kan kita udah senang, kita sudah bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang lain. Nah yang kedua itu, video yang kedua tadi itu contoh memperkenalkan budaya tari sekaligus memperkenalkan pariwisata. Nah kalau untuk yang video kedua itu tadi lokasinya di Benteng Otanaha Gorontalo. Nah, jadi di situ tujuan dari video tersebut sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan pariwisatanya. Tapi dibumbui, dihiasi dengan tarian. Jadi kan jadi makin klop gitu. Jadi orang jadi makin tahu, oh ternyata Benteng Otanaha Gorontalo seperti ini. Gitu, atau tempat-tempat yang lain lagi seperti ini gitu. Jadi melalui konten-konten seperti itu, orang yang tadinya nggak tahu itu menjadi tahu gitu, bentuknya seperti ini, oh ternyata sejarahnya seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya video yang ketiga itu juga memperkenalkan budaya tari pariwisata sekaligus pakaian adatnya. Nah, kalau untuk tarinya kan ya bisa dilihat sendiri ya, itu tadi ada beberapa gabungan tarian dari beberapa daerah. Kemudian juga menggunakan kostum tari dari beberapa adat juga, gitu kan, beda-beda daerahnya, beda-beda adatnya. Kemudian pariwisatanya juga dikenalkan karena tadi itu video yang ketiga itu videonya dibuat di rumah adat Dayak
Kalimantan Barat, dan di Bundaran Bambu Runcing Pontianak. Nah, itu adalah Bundaran Bambu Runcing itu ikon dari kota Pontianak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk materi yang saya sampaikan, kurang lebih hanya itu saja. Sekarang mungkin kita bisa lebih berdiskusi lagi melalui tanya jawab. Oke, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elsie atas pemaparan materinya. Iya, Aduh, jadi kangen nih lihat Kak Elsie. Kemarin kita kan sampai salto-saltoan ya depan Monas. Iya, sampai salto-saltoan, agak ngeri. Oke, iya guys, KLC ini konten kreator di salah satu TikTok juga ya. Dan juga KLC ini fokusnya di TikToknya itu tentang tari-tarian daerah di Indonesia. Waktu itu juga KLC ini mengisi kegiatan Rakornas kita. Dia itu menari dalam 1 menit tarian 34 provinsi saat Rakornas 1. Kemarinnya KLC ya? Iya, benar sekali. Dan itu yang viral itu yang itu. Jadi ya udah ditariin. Iya betul, itu viral banget guys. Dan juga sekarang udah nembus berapa ya Kak Elsie? Apa? Viewersnya udah nembus berapa sekarang? Kalau di TikTok, kalau di total sebenarnya sudah 7,8 M. Karena di TikTok itu sebenarnya udah berapa ya? Berapa sih? 3,3 tambah 4,8 berapa itu? Berapa Oke, sih? lumayan banyak ya Kak Elsie ya. Di TikTok ya, karena tuh baru post pertama udah tembus 3M, 3,3 M. Tiba-tiba suara musiknya ke Bennett. Jadi aku upload ulang gitu kan. Pas upload ulang tembus sekarang 4,8. Nah, di YouTube itu juga tembus 1,8 juta. Di Instagram, kalau di Instagram juga udah 1 juta lebih. Tapi kalau dihitung-hitung di Instagram banyak banget ya, karena itu banyak banget di repost sama akun-akun yang followersnya besar seperti itu. Pokoknya akun-akun lambe, turah, atau akun-akun apalah kayak gitulah. Karena yang sebenarnya yang bikin viral ya itu sih dari akun-akun Instagram yang banyak di repost gitu. Oke, Kak Elsie, luar biasa banget ya guys. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan ke sesi tanya-jawab bagi teman-teman Duta Batch 5 yang ingin bertanya, bisa raise hand ya. Oke, di sini ada yang duluan, ada dari Duta 5 _ Yogi Pratama. Kepada Kak Yogi, disilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin Kak, aku izin off cam ya Kak, soalnya jaringan di sini kurang bagus. Baik, perkenalkan nama aku Yogi, saya dari Gorontalo. Sebenarnya udah tahu KLC itu, pernah lihat videonya KLC bareng coach aku, Kak Firhan, itu biasa dipanggil Kak Oco. Itu pernah jadi coach tari aku di suatu event di Gorontalo. Dan senang sekali bisa tahu KLC merupakan bagian dari Duta Inspirasi Indonesia. Baik, jadi langsung saja ya Kak ke pertanyaan saya. Aku mau minta tanggapan Kakak terkait berbicara tentang budaya. Nah, ada salah satu budaya di Gorontalo itu namanya budaya Tumbilotohe. Tumbilotohe atau malam pasang lampu, atau yang kita kenal dengan malam pasang lampu, yang ciri khasnya itu pakai botol, pakai api dari botol begitu, api yang diletakkan di botol begitu, atau obor. Nah, akan tetapi kalau kita bicara budaya zaman sekarang ya, udah mulai tergerus dengan zaman, itu sekarang itu mulai bergeser ke lampu-lampu hias yang menggunakan listrik. Nah, aku minta tanggapan dari persepsinya Kak Elsie selaku pegiat budaya, kira-kira menurut Kak Elsie hal seperti itu gimana sih Kak? Apakah itu mengancam perkembangan atau pelestarian budaya ke depannya, atau seperti apa? Atau itu merupakan sebuah peluang ke depannya? Terima kasih banyak Kak Elsie. Oke, terima kasih banyak juga Yogi. Ternyata muridnya Oco, Firhan, teman baik saya. Oke, kalau seperti itu, sebentar, maaf, ini tuh diganti
diganti menjadi lampu listrik karena lampu aslinya itu udah nggak ada, atau udah sangat susah didapatkan, atau itu memang bentuk kreasi aja gitu? Itu bentuk kreasi, Kak, karena itu kan sekarang sudah perkembangan zaman ya, apalagi kalau kita bicara soal lampu-lampu itu pasti sekarang itu orang paling paling bagus itu pikirnya mereka paling bagus itu pakai lampu hias gitu. Ya. Oke, makasih Yogi. Kalau menurut saya ya, menurut aku sendiri itu kalau sekali-sekali, maksudnya nggak benar-benar ditenggelamkan, nggak benar-benar diganti seutuhnya itu dalam artian setiap ada apa namanya, apa tadi, adat itu ya, adat ya. Setiap kali ada pelaksanaan adat itu, kalau sudah diganti terus dan tidak pernah lagi menggunakan yang aslinya, itu sebenarnya mengancam tenggelamnya kebudayaan itu sendiri. Sebenarnya itu kan unik kan, dengan api beneran ya? Iya, Kak. Api. Iya, sebenarnya itu unik, cuman mungkin kan karena sudah pergeseran zaman, memang dengan lampu pelita itu, dengan lampu listrik itu kan memang lebih indah dan lebih mempermudah sebenarnya. Sebenarnya kan itu kebanyakan tujuan orang mengganti hal-hal tersebut. Tapi balik lagi ke orang-orang di sekitar. Mungkin ketika itu benar-benar sudah tenggelam atau sudah diganti, eranya sudah berganti gitu, penggunanya sudah berganti, alatnya. Mungkin itu bisa disampaikan secara lisan. Misalnya kan biasanya kan kalau lagi ada mau acara-acara gitu kan, suka kumpul-kumpul keluarga atau kumpul banyak orang. Nah, dari situ biar itu benar-benar tidak ditinggalkan, biar itu benar-benar tidak hilang gitu kan, bisa saja diceritakan melalui lisan, dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi kan melalui hal seperti itu saja orang bisa tahu, oh ternyata begitu, kayak gitu, seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak Elis, kayak Elsie. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Yogi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada penanya kedua, yaitu Badrun Arun. Kepada Badrun Arun, disilakan. Halo Badrun. Gimana Badrun? Halo Badrun. Baik. Sepertinya lagi ada kendala, kita skip aja ke LC. Mungkin Badrun, apa dengar suaraku? Atau teman-teman yang lain nih yang ingin bertanya, disilakan ya. Iya, jadi kita bisa sharing-sharing di sini gitu. Atau mungkin ada yang ingin memperkenalkan keunikan budaya daerahnya kepada teman-teman yang lain. Atau ada nih Kak dari Wahyu. Oke Wahyu, dipersilakan ya. Makasih Kak Gabun. Selamat malam Kak Elsie dan semua teman-teman. Selamat malam Wahyu. Oh, baik, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Wahyu Christian, perwakilan Inspirasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kan kemarin tuh kita ada sempat ngadain event, terus ada beberapa tuh yang nampilin tari kontemporer kan Kak. Nah, Ya. aku tuh kemarin tuh sempat lihat kayak cari tahu tari kontemporer itu gimana gitu. Nah, ada beberapa istilah tuh yang kayak katanya itu tuh kita sedikit mengubah gerakannya tanpa menghilangkan nilai dari tari itu tersendiri. Kayak tari tradisional kan Kak. Nah, maksud dari mengubah beberapa gerakan dan tanpa menghilangkan nilai tarian itu maksudnya apa Kak? Maksud dari pernyataan itu gitu. Boleh diulangi lagi tadi pernyataannya tari kontemporer itu? Itu kan dari tari tradisional, tapi kan kita sedikit mengubah gerakannya tanpa menghilangkan nilai dari tarian tersebut kan Kak. Nah, maksud dari tanpa menghilangkan nilai dari tarian tersebut itu gimana Kak? Maksudnya. Oke, terima kasih ya Wahyu ya. Yang Oke. pertama, yang pertama sedikit koreksi. Ini koreksi dari aku. Tari kontemporer itu bukan sedikit mengubah dari gerakan tradisional. Itu pernyataan yang salah. Karena tari kontemporer itu, yang namanya tari kontemporer itu benar-benar di luar dari konteks adat atau tradisional. Beda. Jadi di dalam tari itu ada 3 jenis. Tradisional, kreasi, kontemporer. Nah, tradisional ini kan diangkat dari tradisional yang benar-benar tradisional banget, enggak diubah sedikit pun pakemnya, paling hanya pola lantai biasanya dikembangkan seperti itu. Nah, kreasi itu benar, kreasi adalah pengembangan dari tradisi itu sendiri. Nah, mungkin sebenarnya yang maksud dari Wahyu tadi ini sebenarnya kreasi, harusnya masuk ke ranah kreasi ya, bukan kontemporer. Nah, kalau kontemporer ini sendiri, kontemporer itu merupakan, dia itu benar-benar sangat-sangat sudah terlepas dari yang namanya tradisi. Jadi tidak ada kaitan tradisi di dalam tarian kontemporer, kecuali misalnya hanya ingin mengambil cerita. Inspirasi ceritanya misalnya dari tradisi, tapi hanya inspirasi cerita, tapi penggarapannya secara kontemporer, jadi gerakannya itu benar-benar sudah lepas. Dilihat dari gerakannya itu benar-benar udah lepas banget dari yang namanya tradisi. Nah, kalau yang dimaksud dengan mengembangkan gerakannya tanpa menghilangkan nilai estetikanya ya. Nah, kalau yang dimaksud dari itu adalah aku ralat berarti itu kreasi ya sebenarnya ya. Tanpa menghilangkan itu, mengembangkan tanpa menghilangkan itu artinya kita memperindah. Jadi misalkan ada tarian, kita membuat kreasi tari yang diangkat dari tradisi nih. Nah, kita benar-benar mengkreasikan ini nih. Tapi kan yang namanya di dalam tari tradisional itu kan ada gerakan-gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu sendiri ya. Kalau di dalam tarian ya. Misalnya kan ada berapa ragam gitu kan. Misalnya dalam tarian itu ada berapa ragam, tapi ada ragam itu yang salah satu ragam yang benar-benar merupakan ciri khas dari tarian itu sendiri. Nah, itu tidak diubah. Jadi tidak dihilangkan. Seperti itu. Jadi itu tetap dimasukkan, tapi dibumbui dengan kreasi-kreasi yang lain, gerakan-gerakan kreasi yang lain ditambahin gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku. Baik, terima kasih Kak Elsie. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Wahyu atas pertanyaannya yang sudah dilontarkan. Selanjutnya tadi dari Badrun ya. Halo Kak Badrun, apa sudah membaik sinyalnya? Halo Kak. Ya, Oke, langsung sudah ada. Badrun pertanyaannya.
Oke, sebelumnya mohon maaf ya Kak Elsie dan juga Kak Gabun. Tadi ada sedikit masalah jaringan, jadi nggak masuk suaranya. Oke, selamat malam Kak Elsie dan juga Kak Gabun, teman-teman semua. Badrun pertama kali lihat Kak Elsie di Rakornas kemarin. Jadi Badrun sempat ikut kalau nggak salah live YouTube Duta Inspirasi Indonesia. Dan Kak Elsie membawakan tari yang seperti di TikTok tadi. Iya. Kemudian terkait dengan materi yang malam ini Kak Elsie bawakan sangat komprehensif ya. Apalagi yang sekarang lagi booming-boomingnya tentang bagaimana kita mengembangkan budaya kita. Berbicara tentang perang pemuda nih Kak. Nah, mungkin tadi Kakak sudah menjelaskan terkait gimana sih cara kita untuk mengembangkan budaya kita berbasis teknologi. Badrun, mungkin Badrun, pertanyaan Badrun lebih mengarah ke bagaimana cara kita untuk mempertahankan budaya kita, namun kita nggak minat di budaya, tetapi kita tetap menjaga budaya kita. Nah, mungkin nih di beberapa konten-konten, atau mungkin Kakak pernah melihat beberapa konten-konten yang sedikit melencengkan budaya gitu ya. Nah, terkadang Badrun mikirnya gini, memang kita nggak minat di budaya, tetapi bukan berarti kita menghilangkan budaya itu gitu. Istilahnya kalau di agama kita, walaupun kamu nggak ikut di jalan kebaikan, paling nggak kamu jangan menghalangi orang lain untuk berjalan di kebaikan itu. Nah, untuk Kak Elsie sendiri nih, pernah nggak sih misalnya Kak Elsie nemuin konten atau peristiwa di mana seseorang itu kayak ngilangin budaya, atau misalnya malu gitu ngakuin bahwa itu budaya dia gitu. Dan gimana sih cara Kak Elsie untuk menanggulangi hal itu? Entah Kak Elsie memberikan saran dan sebagainya, itu seperti apa? Agar orang itu atau yang si pembuat konten yang mungkin menghilangkan budaya kita tuh nggak tersinggung gitu. Menurut Elsie gimana? Terima kasih Kak Elsie. Oke, terima kasih kembali Badrun. Tapi maaf nih sebenarnya sebelumnya, tapi nggak tahu ya, atau aku lupa, tapi aku belum pernah ketemu sama orang yang, maksudnya aku belum pernah ngelihat konten yang orang yang malu atau mempermalukan budaya sendiri. Jadi contohnya seperti apa? Mungkin Badrun pernah melihat isi videonya seperti apa? Oke, mungkin pengalaman pribadi ya Kak. Jadi kemarin itu karena Badrun juga bidangnya di seni menyanyi, jadi ada beberapa momen ketika Badrun membawakan lagu daerah, terus ada orang yang bilang gini, jadul, kok kenapa nggak nyanyi pakai lagu yang udah tren-tren sekarang gitu? Atau minimal ketika aku tanya nih, dia misalnya orang asal sini, terus aku tanya, tahu nggak lagu ini? Padahal mungkin nyatanya dia tahu, tapi kayak lagu apa ya? Kayak nggak mau ngakuin gitu kalau itu budaya dia. Sering banget sih kalau dari Badrun nemuin itu. Oh, baik. Oke, seperti itu ya. Kalau orang-orang seperti itu, kita sebenarnya susah untuk mengubah jalan pikiran orang ya. Intinya kalau orang itu tidak suka, kita akan susah membuat dia menjadi suka, karena yang bisa merubah itu hanya dia sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tetap jalan terus dengan karya-karya kita. Bodoh amat mau ngomong apa, aku berkarya. Jadi gini loh, dia sibuk komentarin kita, tapi kita tetap fokus berkarya gitu. Jadi dianya cuma tinggal di belakang, tapi kita udah maju di depan seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, misalkan kita udah nasihatin dia nih dengan cara yang halus misalnya kan, tapi dia nggak mau dengar dan masih aja tuh kayak misalnya ngehujat atau komentarin ini itu, ya udah nggak usah diperdulin sih kalau menurut kakak ya, nggak usah diperdulin, karena orang-orang seperti itu ya dia akan susah berubah kalau nggak berubah dari dia sendiri, kalau nggak keinginan dari dirinya sendiri gitu.
bisa dibilang itu kayak sejenis haters ya. Sejenis haters. Kalau di media sosial itu kadang ada juga kalau kayak gitu, kalau yang ngomen-ngomen kayak gitu kadang kakak juga dapat tuh komen kayak begitu. Misalnya kan kayak nariin 34 provinsi dalam 1 menit gitu kan. Terus ada yang komen apa namanya? Misalnya ada yang komen kayak begini, apaan sih pendek banget, cuman segitu doang kayak gitu. Terus kakak ngebalasnya dengan kata-kata yang apa namanya, kata-kata yang apa ya, kayak ngelawan gitu, tapi dibalut dengan candaan gitu. Misalnya ini karya gue gitu, ngapain lo protes kayak gitu, tapi dibalut dengan candaan gitu loh. Kalau lebih seperti itu sih kan kalau ngadepin orang-orang yang berusaha buat menjatuhkan kita seperti itu. Apalagi kan tujuan kita kan baik, kita mau perkenalkan budaya kita, apalagi sesama satu daerah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Gimana Badrun? Apa ada tanggapan? Nggak ada Kak. Terima kasih Kak. Malam ini dapat satu lagi dari Kak Elsie. Pokoknya maju terus. Oh. Oke, kayak gitu ya Badrun, katanya Kak Elsie, maju terus, jangan pernah apa ya, mendengar atau apa ya, mempedulikan omongan orang lain, bukan begitu ya Kak Elsie ya? Iya, ibaratnya gini loh, kamu ngomong kayak gitu, karya kamu apa? Kayak gitu. Tanyain aja karyanya apa gitu. Ya udah, oke lanjut, silakan Pak Moderator gabung. Oke Kak Elsie, sepertinya udah tidak ada lagi nih Kak yang bertanya, atau aku deh yang bertanya ke Kak Elsie nih, boleh nggak nih? Baik. Baik, masih ingat ya Kak Elsie. Gini Kak, aku ingin bertanya nih Kak, ke Kak Elsie. Pernah nggak sih Kak Elsie apa ya, kayak mengalami suatu kendala, terus apakah pernah nggak sih mengalami struggle yang sangat amat gitu Kak saat cek video, saat memperkenalkan tarian-tarian dari tari tradisional khususnya di Indonesia? Apakah Kak Elsie pernah di posisi saat struggle bener-bener apa ya, berkendala saat latihan narinya, saat take videonya, seperti itu Kak Elsie? Oke, makasih gabung pertanyaannya. Sebentar, kakak mengingat dulu ya. Sejauh ini, alhamdulillah enggak yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar menjadi sebuah masalah besar itu enggak ada sih, alhamdulillah. Karena kalau kakak itu pikirannya simple, nggak mau dibikin susah. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa, langsung cari solusi yang lain, kayak begitu. Kalau struggle yang benar-benar struggle banget gitu, nggak ada sih sejauh ini. Yang penting sebenarnya yang struggle, yang benar-benar menjadi struggle itu adalah bagaimana kita melawan rasa malas yang ada di dalam diri kita sendiri itu. Rasa malas itu sebenarnya ya, itu yang menjadi masalah besar di dalam diri kita, karena keseringan itu rasa malas yang menjadi penghalang kita untuk berkarya. Mager. Itu sih gabung. Oke Kak Elsie, terima kasih atas tanggapannya. Ya benar juga sih Kak, rasa mager itu susah Iya. kita lawan gitu. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya lagi nih Kak Elsie.
Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, aku kasih kesempatan sebelum kita mengakhiri sesi coaching kita yang terakhir ini. Sepertinya tidak ada nih Kak Elsie. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk sebelum ke acara selanjutnya, kami akan memberikan sertifikat secara simbolik dan virtual kepada narasumber inspiratif kita pada coaching ke-16 ini, khususnya pada malam hari ini. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, ini dia Kak Elsie untuk sertifikat narasumbernya. Mungkin bisa dicekrek dulu yang bertugas. Oke, terima kasih Kak Elsie untuk materi yang luar biasa ya pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Kak Elsie sukses selalu dengan karya-karyanya. Kami tunggu untuk konten-konten terbarunya dan konten-konten yang menginspirasi tentunya di bidang budaya dan seni tari. Oke, Kak Elsie. Oke, terima kasih Gabun dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk semua. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami himbau kepada semua peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik. Baik, mulai hafal ya nadanya Kak Elsie. Hafal banget dong. Oke, ya untuk teman-teman bisa on cam semua. Yang mau raise hand, dipersilakan, saya kasih waktu.